Shalom. Halo. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu? Semua sudah siap dilawat oleh Tuhan, amin. Ya, yang siap boleh lambaikan tangan. Ini klise banget nih ya, yang siap lambaikan tangan gitu ya. Semua udah menyiapkan hati yang terbaik buat Tuhan, amin. Saya percaya ketika kita dari rumah, kita udah benar-benar mempersiapkan hati kita. Bukan untuk ketemu saya atau teman-teman yang lain, tapi untuk bertemu secara pribadi dengan Yesus, amin. Haleluya, mari kita siapkan hati di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami siap memberikan yang terbaik bagimu. Meskipun banyak masalah yang kami alami Tuhan, meskipun banyak beban mungkin yang saat ini sedang kami lewati, tapi pagi hari ini Tuhan, satu tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau bertemu muka dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau melihat hati kami Tuhan pagi hari ini. Hati yang rindu untuk memuliakan-Mu, hati yang rindu untuk menyenangkan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan melayakkan seluruh jemaat-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Berikan hati yang lebih lagi mau mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah, kami siap meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau siapkan hati kami, penyembahan kami yang terbaik pagi hari ini Tuhan. Nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan pagi hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau sujud di bait-Nya. Ku mau sujud ke bait-Mu. Ku mau masuk ke hadirat-Mu. Rasakan jamahan-Mu penuhi hidupku. Bapa, ku mau menyembah-Mu. Ku mau sujud ke bait-Mu. Amin. Ku mau masuk ke hadirat-Mu. Rasakan jamahan-Mu penuhi hidupku. Bapa, ku mau menyembah-Mu. Sebab Kau yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah. Amin, Kau saja yang layak disembah Tuhan. Ku mau sujud ke bait-Mu. Ku mau masuk ke hadirat-Mu. Rasakan jamahan-Mu penuhi hidupku. Bapa, ku mau menyembah-Mu.
tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Terima kasih Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, amin Tuhan. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan terjadi Tuhan. Ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami terima kemenangan di dalam nama Yesus. Kami menerima kesembuhan. Kami menerima pemulihan di dalam nama Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Tuhan Yesus begitu baik. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi nama Haleluya Tuhan. Syukur. Terima kasih. Izinkan rohnya menjamah Bapak Ibu pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Terima Buka kasih. hatimu di hadapan Tuhan. Milikilah hati yang lemah lembut di hadapannya pagi hari ini. Haleluya. Tolong kau mengeraskan hatimu. Maka tidak akan terjadi kemenangan yang Tuhan janjikan. Lembutkan hatimu pagi hari ini. Terima lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap keadaan yang kami alami. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Roh-Mu mengalir Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap menerima kemenangan-kemenangan yang lebih lagi Tuhan. Ketika kami mau berjalan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami yang diberkati dan kami yang siap mengandalkan Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini sangat viral sekali, sedikit-sedikit menyala abangku gitu ya. Menyala suamiku, ada istri-istri bikin status menyala suamiku, menyala anakku gitu ya. Saya nggak paham juga awalnya menyala ini ditujukan untuk apa sih gitu ya. Tapi kayaknya kasih semangat gitu ya supaya menyala gitu ya. Saya rindu pagi hari ini bukan hanya suamiku yang menyala, anakku yang menyala, tapi roh kita menyala-nyala buat Tuhan. Amin. Boleh sama-sama katakan menyala rohku, boleh? Menyala Amin. rohku. Terus apa lagi? Menyala Yesusku gitu ya. Tandanya kita bangga karena Tuhan Yesus memang selalu menyala, dia selalu bersinar bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Pagi hari ini Haleluya. saya rindu kita mengangkat pujian dengan menyala. Amin. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu yang menopang kami Tuhan.
Haleluya. Ketika kita percaya bahwa Yesus jaminan hidup kita, maka kita harus selalu apa? Menyala. Enggak ya, kita harus bersemangat ikut Tuhan. Jangan padamkan roh kita, amin. Kita selalu tertawa, kita selalu bergembira karena yang keluar dari hati kita adalah pujian bagi Tuhan, amin. Haleluya. Boleh kasih tos dulu kanan kirinya. Yuk semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku menari pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Kami mau bersuka cita karena Rohmu yang dahsyat ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Tangan semua di atas. Dari hatiku menari pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Dari hatiku, menari pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan sekali lagi kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Ketika roh Tuhan ada bersama dengan kita, maka yang keluar adalah rasa sukacita. Meskipun banyak masalah gitu ya, tapi tetap ada sukacita yang membuat kita selalu tertawa. Amin. Jadi kalau ada masalah jangan langsung cemberut aja gitu ya. Tapi tetaplah sukacita karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini. Karena roh-Mu Tuhan hidup di dalam diri kami pribadi lepas pribadi.
Karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kami dalam lembah kekelaman, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang selalu menopang buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Terpujilah nama Yesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan
Mari kita buka hati kita dan mempersilahkan Roh Kudus sekali lagi boleh bekerja. Ya, kiranya Roh Kudus membawa kita masuk di dalam hadirat-Nya, menikmati kasih Allah yang tidak terbatas. Ya Tuhan Allah yang sudah berjanji, yang selalu menepatinya. Ya Tuhan Allah yang layak menerima penghormatan kekal sampai selama-lamanya. Dia Tuhan Allah yang layak untuk senantiasa kita tinggikan. Dia layak menerima penghormatan senantiasa. Pagi hari ini kita dibawa masuk dalam tahtanya yang maha kudus Bapak Ibu. Mari berikan hati pujian yang terbaik bagi Dia. Dia adalah Sang Pencipta yang maha kuasa. Allah yang layak menerima pujian dari umat-umatnya yang dikasihi. Berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Dia pagi hari ini. Dan nikmati persekutuan yang begitu indah pagi hari ini bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Glory, haleluya. Kami menikmati kehadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari Tuhan. kesetiaan. Sungguh Terima kasih Tuhan. di sepanjang hidupku Selamanya ku kan setia melayani, Haleluya. mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami bersyukur pagi hari Tuhan. Kami tetap terus mempersilakan Roh Kudus berkarya atas kami pagi hari ini. Engkau yang mengetahui bahwa setiap keadaan jemaat-Mu Tuhan. Dengan cara-Mu yang tak terbatas, Engkau boleh menjamah kehidupan jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu yang haus akan Engkau pagi hari ini, mereka boleh menerima lawatan jamahan Tuhan. Sehingga mereka boleh dipulihkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat penyertaan kasih Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang selalu baru dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh menikmati segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan, buat segala anugerah-Mu. Dan pagi hari ini kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kami, Tuhan mengurapi kami. Kami sangat rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita sudah di akhir ya bulan Juli, sangat cepat ya. Ini sudah pada beberapa gereja merapatkan diri untuk persiapan momen Desember ya, Natalan. Hari-hari begitu cepat sekali ya, tidak terasa. Anak-anak sudah tumbuh besar ya. Sudah kelihatan ya, arahnya kemana, bidangnya sudah ditemukan. Tidak bisa kembali kepada hari-hari sebelumnya. Terus akan berjalan ke depan.
Saya slide-nya agak salah nih Mas. Agak ketutup ya. Tidak bisa diperbaiki saranu ya. Tidak bisa ya. Atau bisa pakai yang awal tadi ya. Kira-kira bisa enggak? Karena ini nanti akan banyak coretan-coretan. Sebentar Bapak Ibu, ada sedikit kekeliruan dalam penayangan slide ya. Tadi saya menampilkan ada data yang keliru, makanya saya minta tolong Mas Daniel diubah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dalam tempo yang singkat-singkat juga. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu tadi sudah sempat ditayangkan bahwa hari ini kita akan belajar tentang perisai iman. Oke, sepertinya, ya terima kasih. Tidak apa-apa deh, pakai ini aja deh. Nanti akan saya revisi lagi. Perisai iman, saya ambil firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 16. Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Berarti ayat ini memberikan sebuah pemahaman, kita nggak bisa hidup lepas daripada yang namanya iman. Ya, kita nggak bisa sebagai orang Kristen melepaskan iman kepada Tuhan dan mulai berjalan setiap hari dengan akal kita atau logika kita. Firman Tuhan Rasul Paulus mengajarkan, pergunakanlah iman dalam segala hal, setiap waktu. Rasul Paulus menggambarkan bahwa iman ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa menghalau serangan iblis dan dikatakan sebagai perisai, pelindung. Sebagai seorang prajurit yang siap tempur, perisai ini enggak pernah ditinggalkan kemana-mana. Waktu prajurit ini tidur, istirahat karena kelelahan, perisai tidak ditaruh di lemari, disimpan, ya jauh dari tempat tidurnya, tidak. Mereka akan tidur bersama dengan senjatanya, di samping, ditaruh samping. Jadi ketika mendengar ada musuh segera menyerang, langsung diambil. Dan siap siaga. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan dalam segala hal, segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab bukan dengan otak kita, bukan dengan pengalaman kita, bukan dengan kepandaian kita. Tapi perisai itu kamu akan dapat apa? Memadamkan semua api si jahat. Kenapa kita harus pergunakan senantiasa, jangan sampai lepas perisai iman ini. Katakan kanan kiri, jangan lepas perisai imanmu. Waduh, terlanjur tak lepas, tak tinggal di rumah. Alasannya apa? Kita harus menggunakan ini. Firman Tuhan memperingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan di tempat, keliling, meronda saudara, bukan meronda, bukan ya, merondap itu kan sedang mematikan rumput ya, sedang keliling, meronda saudara, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu, peperangan rohani, terkadang orang Kristen memandangnya dengan sangat ringan sekali karena menganggap bahwa peperangan rohani ini masalahnya urusannya Tuhan dengan iblis. Orang Kristen hanya menikmati saja, ya Tuhan Yesus sedang perang sama setan, kami orang percaya hanya melihat dan menikmati saja. Tidak Bapak Ibu. Seperti yang sudah kita baca tadi bahwa peperangan rohani, itu otomatis ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, kita langsung masuk ke medan peperangan. Dan untuk bisa melawan dan mengalahkan iblis, persenjataan Allah sudah disediakan. Kalau yang pertama kemarin kita berbaju sirah,
kebenaran. Yang kedua, kita menggunakan senjata Allah yaitu perisai iman. Hari ini Bapak Ibu, izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi. Ya, ini menjadi sebuah bagian bagaimana iblis ini selalu mengacaukan iman kita, pikiran kita, ya merampok, merampas iman kita hingga akhirnya kita menjadi lesu mengikuti Tuhan. Menjadi kendor mengikuti Tuhan. Kalau awalnya semangat ya, tapi sekarang sudah mulai kendor. Saya mengutip ada sebuah tayangan di Reel ya Bapak Ibu. Saya sangat diberkati dan saya mengutip, saya bagikan pagi hari ini. Ada seorang jemaat. Halo. Oh ya, terima kasih. Yang dia kecewa di sebuah gereja dan dia kecewa di sebuah gereja melihat ya banyak jemaat yang bergereja di tempat itu adalah orang-orang, minta maaf, orang-orang yang munafik. Dia ngomong sama Bapak Pendetanya, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya mau pamitan. Saya nggak mau ibadah lagi. Loh kenapa? Karena di gereja, aduh Pak, itu pada munak semua tuh Pak. Munafik semua Pak. Di gereja, wah senyum-senyum, selamat pagi. Waduh manisnya luar biasa Pak. Bagaimana kabarmu? Pada kok di jalan Pak, ketemu belum Pak? Bersebelahan, buang muka Pak. Baik-baik, manis-manis kalau di gereja Pak. Tapi kalau di luar sana, waduh, bawanya senjata ngeri Pak. Kesinggol sedikit bacok, kesinggol sedikit, waduh kata-kata kebun binatangnya itu Pak masih ada stok 1-2 Pak. Ternyata kemarin belum dikeluarkan semua. Jadi kalau tersinggung sedikit, wah binatangnya keluar Pak. Jadi saya mau pamit. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat ada jemaat ini yang selalu Pak, ini gosipin saya Pak. Saya jadi nggak enak Pak. Saya ini apakah cantik Pak? Masa kok digosipin terus Pak tiap hari Pak? Saya juga mau pamitan Pak, karena di gereja ini saya melihat orangnya pada cuek Pak. Pada dingin Pak. Udahlah Pak, saya kecewa sama yang namanya orang Kristen. Saya mau pamitan Pak Pendeta. Apa kata Bapak Pendeta? Pak Pendeta mengatakan, oke, soal pamit mau pergi dari gereja itu kan hak pilih. Ya silakan. Tetapi izinkan, ada satu tugas yang harus kamu lakukan dulu sebelum pamit atau sebelum pergi dari gereja ini. Apa itu Pak Pendeta? Silakan maju. Revi bisa minta tolong maju ke depan. Revi ini bukan yang saya maksud tadi loh ya. Dia ini setia. Meskipun nanti sebentar lagi akan meninggalkan gereja karena akan kuliah ke Bandung. Tapi sekali lagi saya tekankan, Pak ini jemaat yang dimaksudkan tadi Pak. Bukan. Ini contoh. Bisa naik ke atas. Coba lihatin satu persatu. Sudah jelas? Jelas ya. Oke. Kamu jangan gemetar. Aman bersama dengan saya. Oke. Ada satu tugas sebelum kamu meninggalkan gereja ini. Ini contoh ya. Ini jemaat yang tadi sakit hati, kecewa, mau meninggalkan gereja. Tolong pegang ini apa namanya? Pintar. Gelas ini saya isi air sampai penuh. Sebelum kamu pamitan meninggalkan gereja ini, tolong kamu berjalan memutari bangku gereja ini, jangan sampai airnya tumpah. Habis itu kamu boleh pamitan. Sekarang mulai jalan. Nah, saya serius. Jangan sampai tumpah. Tumpah tak suruh ngepel kamu. Agak cepetan Revi, waktunya habis khotbah untuk kamu jalan saja nanti. Oke deh Revi.
Balik saja deh. Ini kalau diputari nanti bisa 2,5 jam. Oke, jangan sampai tumpah. Oke, sudah berhasil ya. Anggap aja kamu sudah mutari jemaat. Ya. Airnya ini tidak tumpah, meskipun tadi tumpah. Ya. Pertanyaan saya, kenapa air ini tidak tumpah? Karena kamu jaga. Waktu kamu tadi membawa air minum ini, mutarin jemaat. Saya mau tanya, kamu bisa ngelihat jemaat yang suka ngosipin kamu? Enggak lihat. Kenapa? Lihat gelasnya. Kamu lihat enggak yang katanya jemaat tadi di luar sana kalau ketemu senggol tidak mau menegur, tapi kalau di sini di gereja waduh manis mau menyapa kamu. Tadi kamu ngelihat enggak waktu mutar? Kenapa? Lihat gelas. Sekarang ini sungguhan, tolong kamu keluar lagi ke gereja dari pintu itu, jangan sampai tumpah, buang airnya. Terima kasih. Awas jangan sampai tumpah. Oke. Ya sambil Mas Revi keluar meninggalkan gereja, setelah selesai nanti akan kembali lagi. Bapak Ibu ada sebuah pelajaran yang bisa kita tangkap. Ketika Mas Revi saya tanyai tadi, dia berhasil, Pak siap, saya sudah selesai membawa gelas bersama dengan saya, isinya Pak, enggak tumpah. Nah saya mau tanya, ketika kamu mengelilingi gereja atau mengelilingi jemaat tadi, kamu melihat enggak orang-orang yang suka gosipin kamu? Enggak Pak. Ketika kamu mengelilingi jemaat tadi muterin gereja, kamu melihat enggak orang-orang Kristen yang munafik? Enggak Pak, saya tambahin lagi lah, tadi pertanyaannya terbatas. Ketika kamu tadi mengelilingi jemaat, kamu lihat ada song leader yang suaranya jelek, yang katanya mengganggu kamu dalam penyembahan. Enggak lihat, kenapa? Karena saya fokus Pak, pada gelas, pada tugas yang Bapak berikan kepada saya, dengan catatan jangan sampai airnya tumpah. Sebuah pelajaran Bapak Ibu bahwa iblis ini bisa pakai segala cara. Iblis tidak selalu bekerja dalam hal-hal yang besar. Dalam hal-hal yang kecil itu untuk supaya kita fokus kita kepada panggilan Allah itu mulai digeserkan. Kenapa banyak orang Kristen yang terluka, yang gak mau ibadah, yang mau tidak mau setia lagi, yang mulai kendor, yang dulunya semangatnya luar biasa, tapi sekarang sudah mulai kendor. Karena sibuk melihat orang-orang yang sudah melukainya. Dia tidak fokus kepada apa yang menjadi panggilan hidupnya. Bisa mengerti sampai di sini? Ada orang-orang Kristen yang dulunya pas semangatnya luar biasa. Belum dimintai tolong, langsung turun tangan. Tapi sekarang enggak deh, dia aja. Terlalu sakit Pak, terlalu kecewa Pak saya. Karena kita selalu fokus kepada orang yang telah mengecewakan kita. Kita terlalu pusing memikirkan harta orang lain. Kita terlalu pusing ketika datang ke gereja melihat dia pakai baju apa ya. Dia pakai sepatu apa ya, hari ini baru, itu korupsi itu. Pakai baju baru, wah saya curiga ini. Ada orang Kristen yang gak bisa semangatnya kembali menyala. Nggak menyala lagi saudara, karena terlalu pusing, terlalu fokus ngurusin orang lain. Hidupnya, ngitung harta orang lain. Tidak fokus kepada panggilan kita. Tuhan telah memberikan panggilan setiap kita pribadi masing-masing. Setialah kepada Tuhan, amin. Setialah pada panggilan Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini benar-benar selalu waspada, pakai perisai iman. Karena iblis bisa pakai segala cara. Supaya iman kita ini mulai kendor, tidak semangat lagi kepada Tuhan. Dengan hal-hal yang seperti saya contohkan tadi. Ini perkara-perkara yang kecil Bapak Ibu, tapi seringkali banyak orang Kristen yang kepleset. Sehingga mereka tidak mau lagi beribadah dengan sungguh-sungguh. Meskipun kalau ibadah mereka dengan motivasi yang berbeda. Ya ini hari Minggu, jadwalnya saya ibadah, tapi ketika datang ke gereja kosong Bapak Ibu. Kalau dulu bisa menyembah Tuhan, membuka hati, aku memujimu Tuhan.
Aku melihat kebaikan-Mu luar biasa. Bersama dengan keluargaku, aku memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang enggak bisa lagi. Sudah kecewa. Karena melihat si itu, fokus kepada si itu. Saya kecewa dengan Bapak Pendeta. Ya terus ngapain ibadah? Ya karena saya sebagai orang Kristen, Pak. Sehingga hidupnya tidak akan pernah menyala-nyala lagi. Dan itulah yang si iblis senang. Itulah yang iblis harapkan. Banyak orang-orang Kristen yang supaya hancur hatinya, yang remuk, sehingga apa? Meninggalkan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mengoreksi, saya sudah mulai hambar ibadah. Saya enggak mulai sungguh-sungguh lagi fokus ibadah. Bapak Ibu, gelas yang air yang di dalam gelas tadi sudah mulai tumpah. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Dan jawabannya adalah mungkin Bapak Ibu terlalu sibuk ngurusi hal-hal yang itu seharusnya tidak kita fokuskan. Amin. Jadi pada hari ini Bapak Ibu kita bisa belajar bagaimana kita harus selalu waspada bahwa serangan iblis ini berupa berbagai bentuk macam yang tidak pernah kita sadari. Tapi itu cara kerjanya begitu nyata. Tiba-tiba kita sudah jauh daripada Tuhan. Hari-hari akhir ini kita akan masuk hari-hari yang berat. Ya, kita harus siap menerima pengajaran-pengajaran yang keras. Jangan hanya suka dengan pengajaran berkat-berkat saja. Tapi mari kita belajar untuk kebenaran firman Tuhan yang benar-benar bisa mendewasakan iman kita. Sehingga dengan iman yang kuat, ya, berbaju sirakan kebenaran, perisai iman ini, kita sanggup untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Firman Tuhan berkata, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5 dalam terjemahan bahasa Indonesia, edisi yang kedua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya palsu, dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Meskipun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, semangatmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kebenaran firman Tuhan sebuah gambaran apa yang akan terjadi. Banyak orang-orang Kristen yang dulunya semangat, dulunya setia. Akhirnya mereka mulai kendor. Kasih mereka mulai kendor, mulai hambar. Tidak bersemangat lagi. Dan ini adalah bagian daripada serangan iblis, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita mau terus belajar untuk selalu bagaimana mewaspadai atas setiap serangan iblis itu. Setiap waktu, setiap hari dia mencari celah kita. Ya. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kiranya kita boleh selalu bersemangat di dalam Tuhan. Dan teruslah kita kenakan perisai iman itu. Kita sudah diberi dengan perisai iman, yang jadi masalah apakah kita memakai enggak, kita menggunakan perisai itu enggak. Jangan disimpan perisai iman itu, karena perisai iman tadi akan melindungi kita, akan memberikan pertahanan buat kita terhadap serangan-serangan kuasa kegelapan. Perisai iman yang kuat terbentuk melalui bagaimana saya supaya memiliki kualitas perisai yang kuat. Ya. Perisai ada yang terbuat dari kayu, pada masa itu, ya kalau kayu ini biasanya kalau kena panah atau senjata tajam yang sangat kuat, dia bisa pecah. Tetapi bangsa yang modern, bangsa yang mereka maju, yang kaya, membuat perisainya ini terbuat dari apa? Dari baja, Bapak Ibu. Bahkan kalau Raja Salomo, kalau tidak salah, Raja Salomo ini melapisinya dengan emas. Wah, luar biasa. Jadi bikin sangat kuat, supaya apa?
Segala bentuk senjata musuh itu tidak mampu ya melukai yang memegang perisai tadi. Perisai iman yang kuat terbentuk melalui Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 15. Bagaimana kita bisa ya memiliki kualitas perisai iman yang kuat. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu, bagaimana untuk kita bisa memiliki perisai iman yang kuat? Kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Amin. Pak, melekat yang seperti apa? Melekat bukan seperti lem kertas. Lem kertas ini kekuatan daya lengketnya enggak seberapa. Benar ya? Kalau seandainya Bapak Ibu pernah masang perangko di amplop, ya, atau meterai di kertas, ya. Perangko di amplop, kurang lebih sama itu sebenarnya. Meterai di kertas Bapak Ibu, kalau dilem sama lem kertas, kalau Bapak Ibu basahi, bisa enggak lepas itu? Bisa. Melekat, sungguh hatinya melekat kepadaku, kualitas lemnya bukan lem kertas. Kalau saya bisa gambarkan sekarang, yang saya jumpai ya minta maaf, nanti kalau ada rekomendasi lem yang kuat lagi ya monggo. Menurut saya, lem yang sementara ini kuat dalam pandangan saya, ini lem Korea. Bapak Ibu tahu ya lem Korea yang saya maksud? Yang bening itu, dia bisa dipakai untuk ngelem apa saja, bentuk material apa saja. Mulai dari karet, besi, kertas, wah apalagi mau dilepas itu kertasnya yang sobek. Jadi sungguh hatinya melekat kepadaku, mari kita melekat dengan kualitas lem yang sangat kuat, bukan lem kertas. Amin. Katakan kanan kiri, bukan lem kertas. Harganya murah. Mungkin 500 atau 750 rupiah. Tapi kalau lem Korea ini mahal. Karena kualitasnya tadi kuat. Ya. Jadi rahasianya bagaimana kita memiliki perisai yang sangat kuat bahannya tadi yang tidak bisa tembus oleh senjata-senjata serangan iblis. Kita harus senantiasa melekat kuat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan. Meskipun jemaat itu gosipin aku, dia mengatakan aku ini cantik, aku ini ganteng, enggak masalah, aku enggak sakit hati. Meskipun aku ke gereja, lihat WA-nya, suaranya fals, enggak bisa nyanyi, enggak masalah, aku tetap datang untuk menyembah Tuhan, hatiku memuji Tuhan. Amin. Apalagi Bapak Ibu, meskipun di sekitarku ini orang-orang yang munafik, ya, tidak masalah, aku mau tetap menyembah Tuhan. Aku berdoa supaya mereka ini orang-orang yang benar, baik ketika beribadah maupun di luar sana menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Amin. Jadi kita tidak terkondisikan Bapak Ibu. Inilah yang namanya lemnya yang kuat. Tanya kanan kiri, lemmu apa? Lem Fox. Lem Fox itu fleksibel, bisa ditarik ulur. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Ya kiranya kita boleh waspada ya atas setiap serangan iblis itu bukan selalu berbicara soal masalah hidup. Bukan masalah soal kepahitan hidup itu saja. Tetapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita ini. Itu bisa iblis gunakan, kalau iblis bisa menemukan itu titik lemah saudara, iblis terus akan mengerjain kita di bagian yang lemah itu. Oleh sebab itu gunakan perisai, tutupi diri kita dengan perisai iman, percaya kepada Kristus. Yesus ada baik, Tuhan Yesus selalu akan menjaga, melindungi saya. Ya, singkirkan kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita melekat sama Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Bukan hanya akan membangun perisai yang kuat, tapi kita dikasih bonus. Ada beberapa berkat bonus yang Tuhan Yesus sediakan dari ayat ini ya Bapak Ibu, kita bisa melihat. Yang pertama, kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Oh, luar biasa. Ya, perlindungan Tuhan itu melebihi daripada kekuatan manusia.
Ketika kita melekat erat kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal aku. Dan yang terakhir, yang kedua, sebagai bonusnya ketika kita melekat terus kepada Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan, mulut kita penuh dengan puji-pujian, nyanyian bagi Tuhan. Orang-orang itu adalah orang yang melekat pada Tuhan, maka orang itu layak mendapatkan perlindungan Tuhan. Yang kedua, orang yang demikian pun juga akan layak mendapatkan penyertaan Tuhan. Firman-Nya berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang-orang yang melekat pada Tuhan tidak selalu jalannya di karpet merah terus, Bapak Ibu. Tidak selalu orang-orang yang sudah melekat hatinya kepada Tuhan jalannya mulus, jalannya penuh dengan pandangan-pandangan yang indah, tidak. Tapi perhatikan, aku akan menyertai dia dalam apa? Jalan yang gak enak. Jadi jangan langsung berharap, langsung mengklaim janji Tuhan. Tuhan, aku sudah setia, aku sudah melekat kepadamu, kenapa kok jalannya penuh dengan kesesakan. Saya mau tunjukkan ini loh buktinya bahwa orang-orang yang melekat kepada Tuhan tetap diizinkan kita melalui jalan yang tidak enak. Amin. Justru kalau kita jalannya enak terus penuh dengan pemandangan yang indah-indah, wah luar biasa ini pegunungan hijau, lihat sini pantai, waduh seneng. Enggak seperti itu, harus waspada, hati-hati. Dalam kenyamanan kita malah akan mudah tergelincir untuk jauh daripada Tuhan. Firman-Nya mengatakan bahwa ketika kita setia, kita melekatkan diri kepada Tuhan, ada jaminan bahwa Dia akan menyertai kita di dalam kesesakan dan meluputkannya dan memuliakannya. Ini adalah janji berkat Tuhan. Orang-orang yang terus melekat hatinya kepada Tuhan, yang hari-harinya penuh dengan sukacita kepada Tuhan, meskipun banyak pergumulan yang menumpuk di belakang. Masalah satu datang belum selesai, datang lagi, tapi dia terus mengisi hidupnya dengan puji-pujian bagi Tuhan. Itu adalah orang yang melekat seperti lem Korea, yang tidak mudah untuk kecewa, mundur, lepas daripada Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang layak menerima berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu mau menerima berkat Tuhan? Pasti mau. Syaratnya, ayo milikilah lem Korea. Ya, kualitas seperti lem Korea yang sangat kuat sekali. Sehingga ketika kita mengalami badai hidup, jalan yang tidak enak, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, bisa melihat ya, Pak itu sedang kemah Pak ya? Bukan. Ini adalah perisai. Bagaimana ketika sebuah pasukan dia dihujani tombak, panah, maka perisai itu Bapak Ibu digunakan. Kalau satu grup mereka saling melindungi. Nah cuman pertanyaan saya, lah ini kakinya kelihatan. Udahlah jangan dibahas kakinya lah. Tapi inilah Bapak Ibu bisa melihat bagaimana perisai itu ya akan melindungi ya di dalam peperangan yang dihujani ribuan anak panah. Mereka akan terlindungi karena ya tadi ada perisainya. Kesimpulan yang pertama, perisai iman yang kuat akan melindungi orang Kristen dari serangkaian kegiatan serangan iblis yang akan mengalahkan serta menghancurkan iman keselamatan. Bapak Ibu sekali lagi jangan anggap remeh ya peperangan rohani ini. Saya sangat sedih. Kami, ya bukan saya pribadi. Kemarin kami menerima berita bahwa ada seorang anak muda yang dulunya dia memang dari kecil orang Kristen, anak Tuhan. Setelah selesai kuliah dan sekarang mau menikah, langsung memberitahukan kepada pihak keluarga besar, saya meninggalkan iman Kristen. Kami nasihati Bapak Ibu, kami nasihati. Yang lebih parah lagi sudah menyangkal bahwa semua agama sama, semua menjamin keselamatan. Dan dia mengatakan, agama yang saya ikuti sekarang ini kami sedang tidak menyembah berhala. Dengan sangat keras meninggalkan Yesus Kristus.
Kenapa bisa seperti itu? Tidak langsung dalam satu malam memiliki pemikiran demikian. Karena setiap hari dia mengizinkan iblis menyerangnya terus, dipanahi terus, dipanah terus, ditembak terus saudara. Tidak ada pertahanan. Akhirnya apa? Ininya berbicara. Dan sebagai orang Kristen tidak hidup dalam iman. Kalah saudara, dia dirampas oleh iblis. Keselamatan, anugerah keselamatan diambil. Sehingga dia tidak percaya sama Yesus. Itu harta yang paling mulia loh Bapak Ibu. Ya, ngeri. Makanya mari kita benar-benar hidup ini pergunakan persenjataan Allah. Yang kedua, tanpa perisai iman orang Kristen berdiri pada posisi yang membahayakan iman keselamatannya. Tidak memiliki pertahanan serta mustahil untuk mengalahkan iblis. Wah ini sasaran empuk buat musuh Bapak Ibu. Orang Kristen yang nggak mau pakai iman, yang tidak mau memelihara iman, yang tidak memiliki iman yang kuat itu sasaran empuk. Seperti Bapak Ibu sedang berdiri tengah-tengah area perang tanpa ada perisai. Saudara, mungkin peperangan itu berlangsung 1 jam, 5 menit saudara tewas duluan. Karena nggak ada perisai. Nah ada orang Kristen yang dengan berjalan dalam hidupnya tanpa iman hanya mengandalkan ini. Makanya secara tubuh mereka hidup, tapi dalam rohaninya sudah gersang, sudah mati. Jadi tanpa perisai iman, orang Kristen berdiri pada posisi yang membahayakan iman keselamatannya. Tidak memiliki pertahanan serta mustahil untuk mengalahkan iblis. Yang ketiga, yang terakhir, orang Kristen wajib memiliki serta apa? Ini yang penting, memakai perisai iman setiap hari. Mari gunakan perisai iman Bapak Ibu. Iblis belum menyerah sampai hari ini, justru iblis mengejar kita, terus berperang kepada kita. Nah banyak orang Kristen menganggap ini peperangan Yesus dengan iblis kok. Jadi saya santai aja, saya letakkan perisai iman. Saudara banyak orang-orang Kristen yang hari-hari terkapar. Iman mereka sudah diambil, dikalahkan oleh iblis. Makanya banyak orang-orang Kristen yang begitu nangisnya teriak-teriak. Hanya gara-gara kena pahitnya hidup ini yang gak seberapa. Kenapa? Mereka sudah dihancurkan. Pengharapannya sudah tidak ada lagi. Orang Kristen yang tidak memiliki masa depan lagi. Sudah hidup dalam kekhawatiran. Tidak memiliki memandang Yesus yang selalu bercahaya dalam hidup kita. Hidup terus memandang gelap. Selalu berpikiran negatif terus. Kenapa? Tidak ada perisai. Mari, perisai itu sudah disediakan oleh Allah. Tugas kita adalah mengambil dan memakainya setiap hari. Karena iblis tidak pernah lelah untuk menyerang kita dari segala keadaan kita. Dia selalu datang mencari celah kita untuk menghancurkan kita. Pada poin terakhir, Bapak Ibu tanyakan sekali lagi kanan kiri. Apakah engkau mengenakan perisai iman? Kalau belum, ketinggalan tolong ambil dan gunakan setiap hari. Amin. Supaya kita siap. Bapak Ibu mengatakan, waduh Pak, enggak enak Pak, enggak siap. Siap enggak siap, iblis enggak mau tahu. Kalau dalam peperangan ada angkat warna putih, bendera putih, tahu artinya? Menyerah, nanti dulu, istirahat dulu. Iblis enggak mau tahu Bapak Ibu. Itu mau istirahat, nonsen. Aku sikat terus justru kamu dalam lemah, aku akan menang. Tidak ada waktu istirahat buat iblis, tidak ada, nggak berlaku bendera putih Bapak Ibu dalam peperangan rohani. Yang diperlukan adalah kita harus berdiri teguh senantiasa dengan persenjataan yang lengkap. Supaya kita bisa mengalahkan mereka, apalagi cara kerjanya hari-hari ini begitu jahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita berdiri untuk menghormati buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu bisa mengevaluasi, mengoreksi kehidupan kekristenan kita. Apakah kita berjalan dalam kehidupan ini? Perisai iman selalu kita gunakan atau kita letakkan di gereja. Saya akan menggunakan Pak, perisai iman itu hari Minggu Pak, untuk memuji Tuhan. Tapi setelah
ibadah selesai Pak, saya titipkan di gereja. Dan saya mulai berjalan dalam kehidupan sehari-hari Pak. Dengan pengalaman saya, dengan kepintaran saya. Hari ini, mari kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya mau pakai perisai iman setiap hari. Dan aku membutuhkan perisai iman itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu pagi hari ini boleh berkuasa atas hidup kami. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang telah menerima karya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami orang-orang yang diselamatkan. Kami orang-orang yang akan menerima anugerah keselamatan. Yang akan tinggal bersama Bapa yang ada di surga. Ada pihak yang tidak suka, yang ingin merampas itu dari hidup kami. Yaitu iblis. Yang ingin merebut, yang ingin menguasai, menghancurkan hidup iman kami Tuhan. Biarlah kiranya kuasa perkataan firman-Mu menyadarkan kami. Begitu pentingnya persenjataan Allah. Karena tanpa persenjataan Allah, kami akan menjadi orang-orang Kristen yang sangat mudah sekali untuk dikalahkan. Kami menjadi orang-orang Kristen yang sangat rapuh terhadap serangan-serangan iblis. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kiranya kemurahan Bapa di surga, hati Bapa di surga boleh memberkati kami dengan pengampunan dan kasih Allah yang tidak terbatas. Dan kembali kami boleh memperlengkapi hidup kami dengan persenjataan Allah. Sehingga kami boleh senantiasa berjaga-jaga, menghadapi, melawan iblis. Bahkan kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, kebenaran firman-Mu pagi hari ini akan menuntun kami kepada sebuah tindakan, komitmen kami. Kami menjadi orang-orang Kristen yang berjalan bukan dengan pengertian kami, bukan dengan jabatan atau kepandaian kami, tapi kami mau mengandalkan persenjataan yang Allah berikan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mampu melewati setiap serangan jebakan-jebakan daripada iblis. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya jemaat-Mu pagi hari ini dibukakan hati mereka Tuhan, hidup mereka untuk mereka menggunakan persenjataan Allah secara lengkap. Sehingga jemaat-Mu terus akan dimampukan untuk melawan dan mengalahkan setiap tipu muslihat kuasa iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, mohon perhatian sebentar.